Dataran tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut dianugerahi tanah dengan kandungan air dan unsur hara yang tinggi. Daerah dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk, sehingga cocok untuk perkebunan dan hortikultura. Salah satu daerah dataran tinggi yang terkenal dengan kesuburan tanahnya ialah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang petani di Lembang melihat potensi dan peluang besar yang dapat dihasilkan dari kesuburan tanah di sana. Dengan menanam sayuran berkualitas yang diminati pasar ekspor, Dadan Kartiwa berhasil menjadi petani sukses dengan omset penjualan mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Bahkan, ia juga berhasil mengajak petani sekitar menanam bersama melalui kelompok tani agronatif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani di sekitarnya. Halo Sobat Tani, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini tentunya kita harus menerapkan protokol kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang menyehatkan. Nah, berbicara makanan yang menyehatkan nih, episode kali ini saya akan mengajak Anda melihat seorang petani muda yang ada di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Ia berhasil membudidayakan sayuran yang menyehatkan dengan teknologi pertanian dan berhasil juga memasarkannya ke pasar ekspor. Tahukah Anda, omsetnya bahkan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Mari yuk ikuti saya menemui langsung Dadan Kartiwa. Nah, saya sudah sampai nih di kebun dari kelompok tani agronatif. Kita cari yuk petani yang menjadi ketua kelompok tani dari agronatif, Kang Dadan. Mari yuk. Punten, Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Kang Dadan. Betul, Kang. Oh, Kang Dadan selaku ketua kelompok tani agronatif. Paham, Kang, ya. Dan ini kebunnya, Kang? Ya, kebetulan ini kebun anggota kelompok. Dan ini yang disebut tomat beef, ya, yang betul. menjadi unggulan pasar ekspor ya, Kang ya? Ini sebetulnya pasar eksklusif sih, belum ekspor. Pasar eksklusif? Sebetulnya untuk ekspor ada lagi kita komoditi yang udah ekspor. Apa tuh, Kang? Baby buncis kayaknya. Baby itu buncis. emang lebih spesifiknya ke Singapura. Kalau ini? Kalau ini rata-rata buat supermarket, terus buat burger juga. Ini kebetulan emang kendala ini tuh tomatnya sih agak susah juga, Kang. Ini dari Belanda, makanya agak mahal nih. Tuh Nah, aja. bedanya sama tomat biasa apa sih, Kang? Nah, kalau tomat beef, makanya disebut beef, dagingnya lebih tebal. Ini dagingnya tebal. Nah, jadi nih Sobat Tani, yang membedakan tomat beef ini biasanya kan kalau tomat biasa ya, Kang, ininya bijinya lebih banyak ya, lagi, lebih ya, banyak, betul. dan ini lebih dagingnya lebih banyak. Ini menjadi unggulan dan bisa digunakan di burger ya, gitu ya, Kang. Betul. Nah, ini berapa hektar sih, Kang? Ini sehektar setengahan, Kang. Sehektar 1,5 hektar, iya betul. 1,5. Mungkin ini dikelolanya sih sama 12 orang. 12 orang? Hanya 12 orang? 12 orang. Wow. Jadi rata-rata tuh kalau di sini sih disebutnya 100 tumbak lah per orang. 100 tumbak per Berarti orang. 1.400 meter persegi per orang. Kang, kita bicara ke belakang, Kang. Ini mulai dari tahun berapa sih ya, Kang? Mengkhususkan nanam tomat beef dan produk-produk unggulan lainnya itu, Kang? Kita sebetulnya yang benar-benar itu tuh di 2014, Kang. 2014. Berarti sudah sekitar hampir 7 tahunan lah ya. Tahun, ya. Iya, betul. Gitu. Dan memang awalnya langsung sebesar ini, ataukah
mulai kecil dulu, mencoba dulu atau gimana, Kang? Nah, awalnya tuh kita kecil-kecilan dulu, Kang. Mungkin tomat bib juga bisa baru 50 pohon gitu kan. Nah, alhamdulillah karena mungkin kita sih sebetulnya pengen dulu cari pangsa pasarnya dulu gitu kan. Udah pasarnya terjamin, harganya terjamin. Nah, mulai dari situ kita mulai dikembangkan. Nah, ini yang menjadi beda ya, Kang ya. Biasanya kan banyak petani nanam duluan gitu baru kan. jual. Pasarnya belum pasti gitu kan. Artinya dari hulu dulu baru ke hilir. Nah, iya, kalau betul. Kang Dadan hilirnya dulu dicari ya, dulu, betul. ya, betul. Nah, ini Kang berarti tomat ini bisa berapa kali panen, Kang? Ini sih kalau misalkan tomatnya tumbuhnya sempurna gitu kan bisa di atas 15 sampai 20 kali panen. 20 kali dengan kisaran waktu Itu biasanya kita selang 2 hari. Kang bisa tahu tomat beef awalnya dari mana? Tomat bib bisa tahu tomat bib mungkin karena saya ngeliat ya itu pasar gitu ya, pangsa pasar. Melihat peluang pasar dulu ya, dulu. produk-produk mana yang permintaannya tinggi gitu ya. Kebetulan kan pasokannya kurang. Nah, saya coba ini juga sih sebetulnya nggak langsung bibit dari Belanda. Kita berapa kali gagal dengan berbagai macam bibitnya, alhamdulillah mungkin satu nemu yang cocok di Lembang. Nah, selain tomat beef tadi apa lagi, Kang? Baby buncis Kenya. Baby buncis Kenya. Kita lihat ya, Kang. Mari saudara. Ini ada berapa greenhouse, Kang, di sini? Ini 12 greenhouse. Satu greenhouse bisa skala produksinya berapa kilo, Kang? Ini rata-rata sih kita setting untuk per orang tuh biar kerawat maksimal tuh di 500 pohon, Kang. 500. Ya, dengan estimasi paling rendah lah gitu ya, per pohon tuh 4 kiloan. Jadi kalau boleh dihitung total tuh 2 ton lah mungkin ya. Wow, Estimasi. satu greenhouse 2 ton. Dengan ke grade yang macam-macam ya, kebetulan kita di grading juga ya. Yang AB sama grade C gitu kan. Grade juga nanti menentukan mau dijual Jual kemana, jalur pasarnya kemana gitu kan. Wah, ini ya, Kang, lahannya luar biasa. Nah, ini bukit-bukit begini memang ya, Kang ya? Iya betul, kalau di sini jarang yang satu hamparan luas Jadi gitu kan. sejauh mata memandang Kebun semua. Buncis itu buncis ya, Kang ya? Ya, nah ini baby buncis Kenya yang Baby kita buncis Kenya. ekspor pasarnya gitu. Nah, ini baby buncis Kenya ini dikelola sama yang 12 petani tadi, Kang? Iya, betul. Cuman ini kan karena kita harus ketersediaannya ada tiap hari, makanya diprogram. Nah, ini kelihatan ini yang udah habis, yang baru nanam. Nah, kebetulan ini yang lagi panen juga ada gitu kan. Ada yang sudah bisa dipanen nggak, Kang, buncis? Ada. Kebetulan lagi panen yang sebelah sini. Kayaknya memungkinkan kan, Kang? Bisa Siap. Sini. Saya pengen lihat langsung bedanya apa sih baby buncis lokal gitu ya sama baby buncis yang diekspor mungkin ya. Boleh, Kang? Siap. Lihat. Mari Kang. Nah, ini nih baby buncis Kenya. Ini yang sudah umurnya Ini udah sering panen. Nah, ini yang bisa dipanen ya, Kang ya? Ya, ini udah bisa dipanen. Nah, Kang, kategori ideal baby buncis ini ukurannya seperti apa dan model dari tekstur buncisnya seperti apa, Kang? Jadi istilahnya dipanennya lebih awal, Kang. Dipanen di awal. Jadi kalau terlalu kegedean nggak masuk juga. Nah, rata-rata gini. 10 cm Ya, 12 maksimal 14 cm lah. 14 cm dan ini yang memang pasar internasional permintaannya tinggi ya, Kang ya. Betul. Nah, yang gini juga sebetulnya udah nggak masuk nih. Oh, ketuaan ya. Enggak sih, bengkung. Bengkok ya? Bengkok. Berarti intinya kalau untuk pasar ekspor cari yang ideal ya, Kang. Yang ya? paling bagus. Nah, ini, Kang, buncis sama tomat sendiri ini apakah Kang olah dari awal? Misalkan kalau tomat kan disemai begitu, kalau buncis langsung bibitnya ya? Ya, kita awalnya tuh kita beli G0, Kang. Nah, kita bibitin, akhirnya jadi F1, F2, maksimal kita F3. Soalnya kalau misalkan lebih dari 4 biasanya kurang maksimal di produksi. Kita lihat sana, Kang. Boleh. Benar, kita biar sekalian ingin kasih tahu juga sobat tani mulai dari nolnya, Siap, bagaimana pembibitan, persemaian hingga jadi buncis dan tomat beef tadi, Kang. Siap. Lokasinya di atas? Di atas, ya. Langsung kita naik lagi ke atas. Siap.
Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-59 untuk Televisi Republik Indonesia TVRI. Saya mengapresiasi kinerja TVRI yang telah memberikan kontribusi besar kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi dan berita yang netral, jujur, tanpa memihak. Semoga TVRI dapat terus bertransformasi dan tetap menjadi media pemersatu bangsa. Talkshow politik dengan perspektif berbeda, tidak menyebabkan kegaduhan dan memberi keseimbangan dalam wawasan. Saksikan Forum Christian tiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Kalau bilang sentranya agronatif. Oh, jadi, ini sentranya? Sentranya pusat, kita sharing juga sama anggota petani, terus penyemaian juga. Oh, ini penyemaiannya di sini, kan. Jadi si anggota kita tuh tinggal ngambil berapa ribu pohon untuk mereka tanam. Jadi pengaturan program tanamnya jadi kelihatan dari sini gitu kan. Lebih kecil namun di sini komplit ya Kang. Komplit. Ada saya ngeliat juga ada sapi, ada kambing, ya, ada sapinya juga, ada kambing juga ya. Iya, betul. Dan ada tomat juga nih. Juga. Tapi kayaknya ini umurnya sudah berapa kali panen nih? Ini 10 kali panen ada kan. Tapi masih tetap produktif ya. Iya betul. Nah, ini persemaian, lokasi persemaiannya ini ada beberapa petani juga nih Kang. Ini kebetulan adik saya Kang. Oh, adiknya. Untuk yang lebih ini budidaya sama adik saya. Oh, Kang siapa namanya? Ade mana Kang? Kang Ade, Rizky dari TVRI Kang. Ya. Ini berarti berapa komoditas Kang yang ditanam di sini Kang? Ini persemaian ya? Ya, persemaian kebetulan di sini lagi ada beberapa jenis tanaman ya, mulai dari beetroot, brokoli, ini bayam Jepang Kang. Oh, bayam ini Jepang. Bayam Jepang ya. Ada juga pokcoy, ada. Dan ini untuk memenuhi kebutuhan yang 1,5 hektar itu Kang? Iya, sama yang lain-lainnya juga Kang. Desa tani 1, 2, dan 3. Ya. Berarti ada sekitar 5 lebih komoditi di sini ya? Oh, jenis totalnya 8. Oh, 8. Ya, yang kita pegang. Ini setiap hari Setiap hari bikin ya? Setiap hari ada yang nyemai, ada yang ngebun-bun. Ini istilahnya ngebun-bun ya. Dari semayan dipindah ke kelontongan kayak gini Pak. Kayak daun gini. Oh iya, daun ya. Berarti ini. Nah, yang ngambil juga ya? tiap petani tiap hari ada. Oh, ada mitra tani tadi ya Kang yang ngambil semua di sini. Jadi diwajibkan tiap hari itu harus ada penanaman Kang. Nah, ini tingkat keberhasilannya Kang, misalkan 100 biji di semai, berapa tingkat keberhasilan? Paling 90% kan? 90%. 10% ada aja yang nggak berkecambah ataupun mati gitu. Ada aja. Ada rahasianya nggak Kang, dari kandungan tanahnya kah atau caranya? Iya, dari pencampuran tanah sama kompos tuh emang harus pas Kang. Jadi antara kompos dan tanah itu presentasinya harus benar-benar pas. Nah, kalau yang Kang Dadan tadi sempat singgung untuk baby buncis Kang, di sini juga tadinya bikin bibitnya khusus gitu. Iya, nah ini kita lagi nanam nih. Oh, ini sebetulnya kita posisikan kalau yang di sini buat keperluan bibit kita. Ini biasanya tuh G0 Kang. G0 turunannya jadi F1. F1, F2, maksimal kita F3. Jadi kalau udah lebih dari F3 biasanya produksi kurang bagus. Nah, kita beli lagi G0. Memang kebetulan bibitnya juga yang G0 sih masih impor sih Kang. Masih impor. Impor. Tetapi untuk formulasi sampai bisa mendapatkan benih yang bagus, Akang sudah nemukan. Ya, betul. Jadi emang harus dari G0 kalau buat dibibitin lagi. Kalau misalkan berapa kali pembibitan biasanya tuh suka bunganya tuh kawin sama buncis apalah, jadi bentuknya suka jadi berubah gitu kan. Ya. Kalau kita bisa dibilang faktor kunci untuk menghasilkan bibit baby buncis yang kualitas baik itu apa?
Lebih ke perawatannya, Kang. Perawatannya. Jadi makanya kita simpan di sentra kegiatan kita biar lebih terpantau terus gitu, dari nutrisi, dari pemupukan, dari penjagaan dari HPT juga sama pengganggu tanaman gitu kan. Oh, artinya semua masih satu kesatuan yang harus dijaga. Harus dijaga, iya betul. Penyebaran informasi melalui media sosial menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Jalan Bu ya. Namun informasi sepenggal dan tidak utuh seringkali menimbulkan kebingungan dan menyesatkan. Bersama saya Teguh Fajri dalam program. Sebagai netizen bijak, yuk saring sebelum sharing. Bersama Sketsa Netizen, Senin sampai Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tak pernah surut semangat kami untuk membangun tanah Papua tercinta. Berlari, kami terus berlari untuk menjadi inspirasi sebagai mentari dan harapan baru dari timur. Kawan, kau lihat, tongku stadion Lukas NMB. Orang bisa. Nah, selain ini juga sih kebetulan untuk yang di kalau boleh dibilang sekretariat agronatif, kita tomatifnya tuh udah mulai inovasi teknologi. Oh, teknologi apa ya, Kang? Kebetulan kita ini untuk tenaganya sini sih pakai tenaga surya ya, Kang. Nah, ini mungkin solar tenaga suryanya. Ini untuk sumber listrik ke aplikasi, ya kalau boleh dibilang sih ini namanya Habibi Garden. Jadi kita untuk penyiraman, untuk pemupukan, nutrisi udah otomatis, udah bisa pakai Android. Wow, berarti teknologi diterapkan untuk penyiraman otomatis dan pemupukan otomatis. Jadi lebih efisien. Wah, saya pengen lihat Mas di lokasi utama dari sistem teknologi ini di mana ya? Mungkin di sini pengontrolannya, Kang. Ya, siap. Ya, betul. Nah, ini kan aplikasi inovasi. Oh, yang tadi ya. Ini Kang Ade. Kang Ade ya. Kang Ade, ini inovasi teknologi bidang pertanian ini apa nih, Kang, kalau bisa disebut namanya, Kang? Ya, ini salah satu program yang 4.0 ya. Jadi digitalisasi untuk pertanian. Kebetulan di kita disupport dari Diskominfo dan vendornya Habibi Garden ini ngebantu kita buat mempermudah dalam penyiraman dan pemberian pupuk. Otomatis berarti. Otomatis. Jadi udah by schedule sama manualnya bisa dari Android. Dari Android. Jadi kita lewat handphone bisa nyiram tanaman dengan intensitasnya diatur gitu ya. Iya, betul. Kalau kita kan sebagai manusia kadang-kadang by feeling ya, Mas. Kalau mesin emang benar-benar kebutuhan tanaman itu yang dikasih. Artinya kalau misalkan sudah kondisi tanah kering, dia otomatis akan menyiram sendiri gitu. Iya, karena di tengah sana itu ada sensor kelembaban tanah, sensor suhu gitu. Saat si sensor merintah untuk memberikan air, langsung mesin nyala sendiri. Nah, itu kelebihannya. Ataupun diagnosa Mang Ade, ternyata signifikan cuacanya panas, tanamannya layu. Ya kita tinggal klik di sini di aplikasinya Habibi Garden. Kita tinggal klik penyiraman. Oh, siram. Oh, nyala, mesin langsung nyala dan mengalirkan air di titik yang memang dinilai ini. Wah. Kalau untuk pupuk sendiri juga bisa mengkategorikan bahwa tanaman ini butuh pupuk ya, Kang? Iya. Jadi nah, Mang Ade tinggal lihat di sini. Nutrisi kurang nih. Ini berlebih. Jadi tinggal di sini kita ganti pupuk, terus kita lagi penyiraman. Ini pupuk cair ya, Kang ya? Nah, ini pupuk yang masuk. Oh, ini teknologi yang memang mempermudah banget, mempermudah ya. Mempermudah juga kan, nggak terbuang tuh kalau disiram
satu-satu kan berbuang percuma gitu kan. Iya, dan ini langsung ke titik kondisi cuaca kita nggak menentu ya. Iya, betul. Terus banyak juga kelebihannya kita mulai mengurangi kos kerja gitu kan yang cukup tinggi lah. Terus pertumbuhan juga lebih merata. Wah, ini sangat bermanfaat ya. 4.0 sudah saatnya kita teknologi harus diterapkan di semua sektor termasuk pertanian ini. Apalagi pertanian. Betul. Terima kasih Kang Ade. Sama-sama. Kang Dadan, kita sudah semua dan satu nih yang kurang, packaging kan. Packaging. Saya pengen lihat packaging dari kirim ekspor, market sama pasar tradisional. Iya betul. Siap. Nah, ada di sini juga. Kebetulan ada juga di sini. Ya. Kita bisa langsung aja ke tempatnya. Siap Kang. Ya, mari Terima Kang. kasih. Selamat ulang tahun TVRI. Di usia ke-59 tahun ini, teruslah memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang memperkuat persatuan serta mencintai keberagaman, kebinekaan untuk meningkatkan rasa cinta kepada bangsa. Semangat untuk menuju era penyiaran digital guna kualitas siaran yang lebih baik. Gudang kita jadi operasi, penimbangan, grading, semuanya di sini. Bukan hanya baby buncis sama tomat beef aja ya, ini banyak. Ini itu jamur ya. Jamur. Kita Ngambil. ada mitra jamur. Oh, ada mitra jamur juga. Ya, betul. Oh, ini juga ini horizon ya. Ini yang tadi. Nah, ini baby buncis nih yang udah terpacking. Ini 250 gram. Oh, begini. Ini supermarket, online kan? Supermarket dan online. Nah, kita coba ke bagian lain kan. Oh, ini ada teman-teman dari ini yang anggota tani juga ya? Ya. Ini kebetulan ada biasanya 10 orang kan. 10 orang. Itu ada yang masih panen, kebetulan ada yang tambah-tambahnya gitu kan. Nah, ini tomat beef kita yang kita ini sebentar lagi nih kita packing nih. Ini rata-rata per 500 gram kalau tomat beef. Nah, Kang Dadan bilang tadi selain supermarket, pasar tradisional, pasar ekspor begitu, terus juga ada digital marketing. Iya, betul. Akang memanfaatkannya apa saja di digital marketing? Kita memanfaatkan mungkin ya sekarang tuh udah berkembang banyak ya startup sayur, e-commerce kayak gitu sayur juga, terus di marketplace juga gitu kan. Terus kebetulan kita iseng-iseng juga di Instagram sama Facebook jualan online. Emang itu buat sekitaran daerah Bandung sih. Sekitaran Bandung aja ya, belum nyampe ke Jakarta gitu kan. Cuman yang online yang startup itu kita alhamdulillah udah ke Jakarta. Kang, ini yang menjadi perhatian kan kita Akang bisa menembus pasar ekspor, utamanya dari baby buncis dan tomat beef. Nah, itu bagaimana sih Kang kalau petani ingin bisa menembus pasar ekspor itu? Saya lihat keperluan pasar ekspor juga ya. Terus mungkin nggak semua yang dibutuhin ekspor cocok juga di kita. Nah, mungkin ya kita analisa gitu ya. Jadi ternyata Singapura tuh emang keperluan baby buncisnya tuh banyak banget gitu kan. Nah, akhirnya kita coba tanam di sini, ternyata cocok juga. Udah gitu, yaitu kalau petani kembali lagi kan ke kepastian harga kan, kepastian harga. Dimana kalau harga udah ada kontraknya,
biasanya petani itu udah tenang. Berarti Akang ini untuk ekspornya sudah kontrak? Udah kontrak. Per bulan, per hari? Kalau untuk ekspor sih bisa per bulan. Per bulan. Kalau yang online tuh rata-rata per seminggu sekali. Nah, kita bicara mungkin Sobat Tani juga penasaran. Kalau kita bicara tentang omset Kang Dadan dan teman-teman, apakah sudah terhitung per bulan, per hari, atau gimana Kang omset penjualan dan keuntungan? Kalau per bulan sih, kalau omset ya, secara omset sih bisa di 200 sampai 300 per juta. Juta ya. Wow, 200 sampai 300 juta loh. Jangan, ini nggak bisa dianggap remeh ya. Ini Akang belum menampilkan merek sendiri. Belum menampilkan merek sendiri. Tetapi keuntungannya sudah luar biasa. Tentu itu di omset sih, tapi kan belum lagi untuk produksi lanjut, pemutaran produksi dan tentunya gaji karyawan juga, iya. Nah, ini menjadi sangat penting. Pertama, kita harus tahu peluang pasar. Berarti ini yang memang harus diperhatikan petani ya, Kang ya. Pasarnya ya, betul. Hilir dulu kita cari, betul ya Kang ya. Hilir dulu kita cari peluang pasar, baru kita olah hulunya menyesuaikan dengan permintaan. Wah, ini kita terima kasih banyak nih Kang, banyak ilmu yang tentunya Sobat Tani juga bisa dapatkan. Syukur-syukur bisa praktek, dan mungkin kalau ada yang mau belajar untuk tanya-tanya Kang, bisa datang kemana, bisa hubungin Akang juga. Oh iya. Lokasi kita tepatnya gitu. Kalau kita sih emang kalau misalkan mau belajar, sharing, kebetulan kalau pertanian sih nggak ada yang ahli ya. Iya. Hubungannya sama alam pasti tiap bulan tiap itu perlu peningkatan SDM buat pertanian. Kalau kita sih lebih senang ya terbuka. Jadi kalau misalkan mau sharing, mau apa, tinggal datang aja ke sini. Jadi kita kalau petani sih lebih enaknya harus saling berbagi ilmu. Harus saling. Jadi emang kebetulan mayoritas Indonesia itu daerah pertanian. Kenapa sih pertaniannya nggak maju? Gitu. Mungkin saya pengennya tuh antar petani itu ada persatuan lah kalau boleh dibilang ya. Persatuan dan saling berbagi. Saling berbagi, betul. Terima kasih Kang Dadan, ilmunya, bagi pengalamannya dan tips-tips untuk bisa menembus pasar ekspor komoditi sayuran Indonesia kita ya Kang ya. Mudah-mudahan bermanfaat kan. Itulah Sobat Tani episode kita kali ini langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kami harap ini dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.